Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur, seluruh sahabat, pemirsa yang ada di Nusantara ini, semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan dunia dan akhirat, dan selalu bersalawat Nabi kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kali ini part yang kedua jarak dua alam kira de Habib Raya ingin menguak tentang jimat tali pocong. Tapi jangan lupa nih, buat video-video terbarunya jangan lupa subscribe untuk menguak semua misteri di jarak dua alam. Tetap saya santai juga menerangi saya santai, tidak terlalu kayak gimana gitu, insya Allah. Saya di waktu bulan Sabtu Kliwon berjalan di daerah Pantai Pangandaran. Di dekat Pantai Pangandaran itu ada gua, namanya Gua Ratu. Ada seorang pemuda yang sedang bersemedi, yang diperintah oleh guru spiritual, diperintah untuk semedi, untuk menghasilkan sebuah kekuatan yang akan digunakan kekuatannya katanya. Alhamdulillah saya bertemu sama beliau di waktu keadaan sudah jatuh dan menyesal ya. Ya mereka cerita, beliau itu cerita banyak sama saya. Sambil ngopi biar nggak tegang ya. Nih ngopinya teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang pemuda yang inisialnya O. Jadi beliau sedang bersemedi sekian lama lah, kurang lebih 7 Sabtu Kliwon. Berarti Sabtu Kliwon dikali 7 aja tuh berapa hari, berapa minggu lah. Nah beliau itu diperintahkan ya oleh guru spiritualnya untuk bersemedi biar mendapatkan kekuatan yang sangat dahsyat, untuk digunakan kekuatannya dengan jalan yang tidak benar gitu. Ya beliau sudah, ini kisah nyata soalnya, kisah nyata yang beliau titipkan barangnya kepada saya, dan suatu saat barang ini saya akan bakar. Setelah saya terangi semuanya, saya bakarin semua, nanti buangin. Jadi beliau ini merasa menyesal ketemu guru spiritualnya itu. Ya memang pernah berhasil, berapa kali berhasil, sering berhasil lah ya. Tapi dampaknya lah kepada diri dia dan keluarganya, sehingga menyesal. Akhirnya saya sedang jalan-jalan berziarah ke daerah Garut, Ciamis sana, dekat makamnya Kian Santang, Raden Kian Santang.
Saya ketemu sama beliau di waktu beliau ngelamun sambil ngopi gitu ya. Nah, saya ngobrol. Dia beri cerita sama saya. Dari mana Kirade? Pertama kenalan dulu. Saya namanya Kirade Abipraya. Saya bilang saya dari Jakarta. Silaturahmi, mau ziarah, mau kirim doa Al-Fatihah sama sholawat Nabi kepada Raden Kian Santang. Oh, ya beliau curhat cerita. Ujung-ujungnya dia curhat mendalam lah ke saya. Intinya sih menyesal lah ya. Sangat menyesal. Perbuatan dia yang sangat benar-benar sangat berdosa. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan perbuatannya, karena Allah Maha Pemaaf bagi orang yang taubat dan nasuha. Beliau itu mengatakan kepada saya bahwa beliau itu masih memegang benda yang dulu amanahnya guru spiritual suruh merawat setelah mendapatkan benda itu dengan susah payah lah. Nah, bendanya saya kasih tahu ya. Ini bendanya nih. Nah, ini bendanya. Ini yang disebut namanya tali pocong. Nah, ini bendanya. Mic-nya jatuh. Nah, ini bendanya yang disebut tali pocong. Ya, tali pocong. Saya tanya, untuk apa megang-megang seperti ini gitu kan? Apakah ada manfaatnya? Yang saya tahu ini benda ini sangat tidak ada bermanfaat, sangat tidak manfaat lah. Megang benda-benda kayak gini kan. Ya beliau cerita, ya saya nyesal Kirade katanya gitu. Nyesal sekali saya megang benda tali pocong ini. Makanya saya ketemu menenangkan diri di tempat ini. Akhirnya saya ketemu Kirade, curhat deh, yang bisa masuk omongannya nyaman gitu. Akhirnya ketemu sama Kirade gitu. Nah, di waktu itu saya nanya cara mendapatkan benda ini seperti apa, dan tujuannya tuh apa, terus manfaatnya apa, bagaimana cara mendapatkannya gitu loh. Ya dia terus terang pada saya. Mantap. Dia terus terang kepada saya itu sebelum kata beliaunya, sebelum mendapatkan benda ini, beliau ini bertapa sekitar lama berbulan-bulan dia bertapa. Dan pada akhirnya dia mempunyai kekuatan untuk mengambil tali jenazah, tali pocong yang dia cerita sama saya di waktu meninggalnya seorang gadis perawan yang meninggal di waktu hari Jumat Kliwon. Nah, beliau mengintip-ngintip dan malamnya beliau ambil tuh dari paculin tuh tanah itu dari beberapa sudut. Dia paculin, dia pertama gagal akhirnya ketemu tuh pas arahnya tuh pas jenazahnya. Setelah orang-orangnya tidak ada yang menjaganya, akhirnya saking tujuan nekatnya beliau berani mengambil tali itu. Yang saya perhatikan itu, kok bisa gitu? Apa nggak nabrak jenazah yang lain apa gimana? Apa kata beliau sih tidak ada jenazah yang lain saya tabrak gitu. Tapi lolos aja gitu, pas gitu.
ketemu aja jalannya gitu. Nah, beliau itu gemeter, setelah gemetar juga pas di dalam itu gemetar pas apa, karena badan jenazah itu masih utuh ya ibaratnya gitu kan. Dia buka tuh talinya, diambil talinya gitu, bukan dibuka, talinya diambil, dibawa pulang. Dia bawa pulang, tapi dia nggak bongkar makam, dia ngeruk gitu loh, ngeruk dari lubang mana gitu sampai akhirnya dapat tali itu kan. Dan itu pun ngambilnya pas meninggalnya di hari Jumat Kliwon, gadis perawan yang masih suci lah. Beliau itu setelah mendapatkan tali pocong itu, beliau langsung ke guru spiritualnya. Nah, setelah mendapatkan barang tersebut, beliau ini bilang ke gurunya bahwa katanya, "Mbah, saya dapat nih, sudah berhasil." Kata mbahnya, "Ya udah kalau berhasil ritualkan 24 jam jangan tidur," katanya gitu. Diritualkanlah sama beliau yang inisial O ini kan. Diritualkan sampai benar-benar jadilah. Setelah itu dites, hari kemudiannya dites sama gurunya, dibacok nggak mempan ya kan, dihantam sama batu besar nggak mempan, terus suruh ngilang gitu kan, badannya tuh tidak kelihatan gitu kata. Berhasil ya. Nah, setelah sekian lama, tujuan dia itu sebenarnya tujuannya untuk membahagiakan anak istrinya. Sangat naudzubillahi min dzalik. Saya langsung kaget mendengar seperti itu kan. Untuk membahagiakan anak istrinya dengan perbuatan seperti itu yang sangat dosa besar sekali lah. Karena menduakan Tuhan itu sangat dosanya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai Allah mendoakan Tuhan dengan benda tali pocong, itu sangat luar biasa dosanya. Allah paling marah. Nah, beliau cerita kepada saya. Setelah megang ini, beliau berani dia berbuat jahat. Dia tes setelah dalam perjalanan, dia mencoba mengambil rokok di warung sama duit buat ongkos pulang. Akhirnya berhasil, tanpa kelihatan itu berhasil. Karena saking keenakannya dia berhasil, dia makin jahat gitu, makin jahat, ngambil kendaraan, ngambil uang gitu kan. Saking tujuannya saking senangnya gitu ya, dia berbuat jahat terus. Pernah dia bilang lagi itu pernah ketahuan tapi dikejar sama warga, saya nggak ketemu, saya tembus badannya ke dinding itulah, nggak tembus lah badannya, selamat lagi, selalu selamat ya. Nah, pas di waktu itu dia itu merasa bangga dan sangat kuat lah, nggak akan mati katanya. Pernah ketangkep lagi dulu pernah ketangkep, dipegang, dipukul nggak mempan, terus ditaruh di pos, hilang lagi di pos sapam gitu kan. Tapi dia mengambil uang atau harta ya yang bukan miliknya, dia hari-harinya tertentu, nggak setiap hari diambil, harinya tertentu. Dia baca mantra, hari tertentu dia beratraksi lah, mencuri uang atau maling di toko apa kayak, atau di rumah-rumah warga kan itu. Nah, ini tali yang ini nanti suatu saat saya akan bakar kalau sudah saya ceritakan ya, karena saya ini sih baunya masih bau kapur barus, masih bau nyengat, sangat nyengat bau kapur barusnya. Jadi mempunyai, kalau bagi saya sih tidak ada kekuatan, cuma memang bau mayatnya masih ada, kayaknya ada sedikit
kalau saya mendengar tuh ada sedikit, tolong kembalikan talinya gitu loh, tolong kembalikan talinya gitu. Ada sedikit suara-suara seperti itu. Tapi kenapa saya bawa ini? Karena saya akan bakar, atau saya akan kembalikan ke asalnya melalui orang itu, taruh lagi dan minta maaf. Kenapa saya bawa? Saya akan ceritakan kepada sedulur KB biar mengerti bahwa menggunakan benda ini dengan perbuatan jahat itu tidak baik gitu. Ini suatu saat saya akan buang, tinggal nunggu orangnya saja, belum ketemu, masih sibuk. Nah, jadi beliau tuh atraksi setiap hari-hari tertentu itu sangat luar biasa. Dia sampai beli ruko, sampai beli tanah gitu kan. Dan istrinya, uang dari mana? Katanya kerja gitu kan. Anaknya bilang kerja, orang tuanya kasih gitu kan. Suatu hari beliau itu kena dampak yang sangat luar biasa setelah guru spiritualnya meninggal. Karena selama ini dia dibimbing dari jauh, dibimbing dari guru spiritual dari jauh untuk membuat kejahatan dengan secara maling, dengan pakai tali ilmu jimat tali pocong lah ya. Karena guru spiritualnya meninggal, jadi beliau kena sial lah ceritanya. Kena sial yang bertubi-tubi setelah keberhasilan dia merampok dengan cara diam-diam. Dia sangat menyesal. Di suatu sisi anaknya meninggal, terus habis itu istrinya sampai sekarang sakit, nggak sembuh-sembuh gitu kan. Ibunya meninggal. Jadi hasil rampokan dia buat berobat orang tua yang meninggal, buat istrinya sekarang masih sakit gitu. Jadi malah nggak ada, malah kejual semua buat perobatan gitu kan. Nah, jadi kata beliau nih bilang sama saya menyesal. Jadi percuma dia mencari harta hal seperti itu, tapi malah amsyong, bukan membahagiakan, malah sekarang nggak ada, yang ada pada hilang semua gitu. Nah, saya bilang ya kan, itu sebuah teguran. Kalau meninggal itu udah takdir ya kan. Tapi sebuah teguran buat kamu yang masih hidup gitu saya bilang. Buat teguran bahwa di dunia ini tidak abadi. Yang abadi itu di akhirat. Jadi gemerlapnya dunia itu hanya hiasan belaka, tidak menjanjikan untuk di akhirat. Kekayaan, gemerlap, jabatan, harta, tahta, uang itu nggak bisa untuk dibawa ke akhirat. Itu nggak bisa. Yang dibawa ke akhirat itu cuma amal sama ibadah. Jadi saya bilang sama beliau bahwa yang meninggal orang tuanya sama anaknya itu takdir, saya bilang gitu. Takdir itu jangan disalah artikan bahwa kena guru spiritual atau kena pesugihan, bukan. Takdir ya takdir. Cuma dia menyesal karena perbuatan ini. Dia kayaknya hatinya tuh sangat terfokus sama tali ini gitu loh. Tali ini terfokus sama ini terus gitu. Jadi dia tuh bingung, ketemu kesana kesini mencari orang yang bisa dipegang omongan dan bisa menjaga rahasia. Dia merasa ketakutan, akhirnya pengen dilepas lah ceritanya, pengen dibuang lah. Dia benar-benar tobat. Tapi pas dia mencoba dia sholat, kayaknya berat gitu loh. Ada sebuah kekuatan apa gitu
Ya memang dia pernah didatangi juga sama roh yang menyerupai jenazah itu, namanya jin korin ya. Tolong kembalikan tali pocongnya kata gitu. Dia pernah datang tapi dia bilang nggak mau, saya belum kaya raya kata gitu. Sampai sekarang kena musibah yang bertubi-tubi, akhirnya dia merasa nyesal gitu. Tapi dia mau minta tolongnya sama siapa karena bingungan gitu. Bingungannya tuh takut orang nggak ada yang nolongin. Akhirnya ketemu sama saya di daerah Ciamis. Di daerah Ciamis itu ya beliau curhat sama saya kan. Ya alhamdulillah beliau terbuka lah sama saya diajak sebuah tempat ya. Dia memberikan ini benda ini, saya tarik kenapa saya tarik biar tidak mengulangi, biar dia tenang jiwanya. Kalau saya bisa netralin barang. Ya saya ajak baca 2 kalimat syahadat, terus saya ajak salat taubatan nasuha ya kan. Biar dia tuh kalau nggak megang ini nih dia khusyuk ibadahnya, nggak ada pikiran. Saya bilang itu semua ujian, yang meninggal udah takdir, bukan dimakan sama siluman atau apa. Ya namanya cobanya itu buat tanda amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, saya bilang gitu kan sama orangnya. Biar sadar bahwa dunia ini hanya hiasan, hanya permainan. Jadi tiada yang kekal dan tiada yang abadi di dunia ini. Jadi dia ingin sekali pergi dari dunia gelap ini, dia tuh kan pengen pergi lah, maksudnya pengen tobat lah. Alhamdulillah ketemu sama saya, dia cerita kok bisa gitu kan dapat kekuatan kayak gini gitu ya ini lagi katanya, saya saya benar-benar semedi katanya berbulan-bulan kan, sangat luar biasa ketakutan saya lagi pertama, tapi setelah itu saya diberani-beranikan sampai sekarang saya berani. Ya saya bilang apa nggak nyesal perbuatan seperti itu? Nyesel ya udah tobat saja, insya Allah Allah memaafkan perbuatan kamu, saya bilang gitu. Nah jadi tali pocong memang ini ada kekuatan dari jin, tapi ya karena bau kapur barusnya masih ada juga ya. Masih nyengat lah. Insya Allah saya akan bakar. Saya juga rada merinding nih megang kayak gini, rada was-was lah ya. Tapi yang penting teman saya itu yang kemarin baru kenalan itu inisial O itu insya Allah tobat. Tapi jadi berarti nggak ada yang disebut kekayaan secara instan tuh, nggak ada yang abadi. Semua kekayaan itu cari yang berkah dan yang ilmu, dan yang dibarengi sama ilmu. Jangan cari uang yang berkahnya aja, jadi ilmunya juga harus dapat, dua-duanya harus dapat gitu. Jadi beliau setelah minta tolong kurang lebih 2 minggu lah ketemu dia. Jadi minta tolong dinetralkan badannya. Saya lagi itu saya suruh sholat, zikir, istighfar yang banyak. Ya alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa menyadarkan beliau ya yang di jalan yang sesat gitu kan. Semoga tidak berbuat hal-hal itu. Jadi untuk pencurian tali pocong di jenazah itu janganlah, karena nggak mungkin abadi. Yang kayak di TV berita itu kan memang ada, saya pernah lihat beritanya. Tapi kan untuk apa sih orang seperti itu ambil kan gitu? Nggak ada abadi, buktinya orang ini yang sudah merasakan tidak abadi kekayaannya kan. Malah dijual-jual lagi untuk pengobatan lagi. Akhirnya nyesel. Ini orang nyesel jelas. Jadi pada intinya sih
perbuatan ini perbuatan yang tidak disenangi ya sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya sudah kasih solusi sama yang inisial O yang ketemu di Ciamis sana. Saya sudah memberikan bimbingan sedikit mengenai ilmu dan memberikan solusi kalau bisa hidup di sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah bila mana hidup di jalan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkah. Insya Allah di akhirat juga ditolong sama Kanjeng Nabi. Jadi insya Allah saya sudah ngajak dia di jalan yang benar, bahwa pencurian tali pocong itu bohong lah ya. Tidak ada lah untuk kekuatan yang kayak gini, nggak ada. Jadi meskipun beliau sedang lagi menjalani taubatan nasuhnya, sedang menjalani ibadah zikir dan sholawat dan sholat 5 waktunya biar lebih kuat, nanti saya suruh dia kembalikan ke tempat asal makamnya gitu. Jadi inilah hanya cerminan hidup untuk saya dan untuk sedulur KB. Jadi namanya kekayaan itu nggak ada yang instan, semua butuh perjuangan. Carilah yang berkah, yang halal, dan mendapatkan ilmu. Kelak ilmu itu bisa dibagikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita dan para sedulur-sedulur. Insya Allah saya akan menguak lagi misteri tentang masih banyak di part yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ya seterusnya lah. Jadi saya akan bongkar semuanya. Jadi memang beliau itu lagi itu saking kenapa dia nyesal itu, ada beberapa bangsa halus itu, bangsa jin yang sangat ngepung dirinya karena tidak berbuat kejahatan lagi. Dia pengen sholat, tapi akhirnya malah pasukan-pasukan yang jin hitamnya itu membisiki dia terus berbuat jahat gitu terus. Akhirnya beliau kayak orang stres, orang gila gitu, mencari ilmu kayak gitu kan kayak orang gila. Ya katanya sih gebugin, tembak apa nggak mempan, bacok nggak mempan. Jadi pernah dilempar batu segede apa batunya, tapi badan dia nggak pecah gitu loh. Nah ya beliau ngakuin semua kekuatannya, cuman tidak ada yang kekal karena kesaktian itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Karena kesaktian itu yang sebenarnya adalah sabar dalam hal macam-macam, usaha, bekerja, sekolah, bimbing anak, bimbing istri kan gitu. Jadi harus sabar lah. Misalnya perekonomian sulit atau hidup kere bae, yo aja terlalu jangan terlalu merasa wong sepele lah ya. Jangan merasa rendah diri lah. Biasa aja hidup, namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Kodratnya manusia tuh ya memang beda-beda lah ya. Nggak bisa ditiru dalam usaha apapun, nggak bisa ditiru. Cuma ilmunya yang ditiru. Kalau usaha mau apa aja, kalau udah kodratnya nasibnya mantep lah, sukses lah, ya itu udah takdirnya kan. Jadi kalau nggak punya kekayaan, miskin baik, terus jangan cari solusi untuk mencari jalan yang instan bisa kaya raya gitu kan, nggak usah. Apalagi yang jimat-jimat tali pocong ini kan, itu kan aneh. Kadang-kadang berani gitu orang kayak gitu. Saya juga pernah lihat di berita, tapi orang terlalu berani lah hal-hal kayak gitu kan. Insya Allah sih yang nonton video ini ya insya Allah tidak berbuat hal yang seperti ini. Jangan, tidak baik. Karena saya pun pernah lihat di berita gitu kan.
Buktinya orang ini aja nyesel, nggak cuma pertama doang, nggak bisa kekal kekuatannya, terus duitnya, hartanya juga nggak abadi, nggak bisa paten gitu loh, habis juga. Malah yang dikasih cobaannya kayak gitu, hancurlah hartanya, ya kan, anak-anaknya nggak ada, orang tuanya nggak ada, kan nyesal hidup dia. Itu sebuah peringatan sebenarnya kepada yang hidup. Jadi insya Allah janganlah melihara dengan janganlah mencari kekayaan dengan cara instan dengan hal apapun lah. Saya masih banyak cerita yang sangat dahsyat, kisah nyatanya sangat luar biasa. Ya sebetulnya tali-tali pocong ini kan sebetulnya kan nggak boleh diambil untuk mencari kekuatan dan ibaratnya pesugihan lah ya. Intinya ujung-ujungnya kan pesugihan kan. Nah itu kan nggak baik, perbuatan musyrik ya, menyimpang, soalnya menyimpang itu nggak baik. Nek bener itu dagang, usaha, kerja, rezeki sedikit ya terima. Makanya carilah mencari rezeki itu yang cukup, jangan yang lebih. Mencari rezeki itu yang cukup, jangan yang lebih. Kalau cukup nanti dikasih lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta cari yang lebih, dikasih malah kurang terus, mintanya lebih terus sih. Makanya yang sabar hidup kayak gini. Sekarang udah akhir zaman, banyakin amal dan ibadah aja. Dan dalam keadaan krisis moneter ini, apalagi keadaan zamannya corona ini kan, perekonomian susah, jangan cari yang instan-instan, makanya yang ada malah sudah susah, tambah cari kekayaan yang instan, cari pesugihan makin susah nanti untuk diri dia. Kasihan, baik. Allah Maha Pengabul. Dalam keadaan krisis moneter ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar dan sholawat Nabi. Bukannya kita minta tolong solusi sama dukun, nanti solusinya nanti tidak baik. Kita solusi dapat bisikan yang nggak benar, nanti nyari pesugihan. Karena duit sekoper, kalau hasilnya nggak benar tetap aja hilang nggak benar. Sekarang kita berbareng-bareng aja untuk saling menyadari kalau kita punya teman yang jalur sesat ya nasihatin. Insya Allah kalau pelan-pelan nasihatinnya, jangan menghakimi, nggak baik, jangan menjelekan, nggak baik. Kalau bisa nasihatin pelan-pelan, dirangkul kayak gitu. Jangan menjelekin, jangan dibully, malah nggak baik malah kalau dibully. Kalau orang mau ngomong apa, cuekin aja. Yang penting kita jangan terlalu menilai orang gitu aja. Karena kekuatan dan kekayaan di dunia itu tidak ada yang abadi. Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa memberikan saran bahwa tidak ada yang disebut pesugihan. Semua itu pesugihan pun tetap perjuangannya sangat luar biasa. Tapi tidak ada yang abadi. Yang ada malah dosanya gede, sesat, musyrik, malah menduakan Tuhan lagi kan. Jadi nggak baik. Ayo bareng-bareng sekarang saling sharing. Maaf sharingnya saya memberikan solusi. Bila mana ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya bisa memberikan ilmu sedikit. Dan semoga yang inisial O ini benar-benar tobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana itu nanti barang ini akan dikembalikan lagi kepada asalnya. Saya mau mendoakan orang ini biar tobat nasuha. Insyaallah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La mauzuda illallah. La ma'budu illallah bihaqqin. Anafas anafsi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sedulur semuanya, semoga diberikan keselamatan, kesehatan dunia dan akhirat, dan barokah, dijauhi dengan secara bisikan-bisikan hitam, dikuatkan iman, Islam, takwanya, dijauhi dari segala orang-orang yang zalim, dan dijauhi oleh bisikan-bisikan pengaruh tentang pesugihan. Apapun pesugihannya itu bohong semua. Saya kira di Habib Raya di jarak dua alam memohon ampun yang sebesar-besarnya kepada sahabat sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.